Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah kama qala. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan ngaji kita. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah fil Ahadits Sahihatin Nabawiyah yang dikarang oleh Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi atau Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsur Rabi', hadis yang nomor 4. Hadis yang nomor 4. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah bercerita kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kita. Wa huwa utawi Rasul iku as-shadiqul masduq. Rasul adalah orang yang jujur dan yang diakui kejujurannya. Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya inna ahadakum sak temene salah siji sira kabeh iku yujma'u den kumpulake apa khalquhu ketitai ahad fi batni ummihi ing dalem wetenge ibune arba'ina yauman ing dalem 40 dina. Arba'ina 40 apane yauman dinane. Nutfatan ing rupa mani. Jadi 40 hari kita atau manusia ini di dalam perut ibu adalah masih berupa mani yang terus disuplai dari makanan ibu untuk menjadikan sebuah mani berkembang terus. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian dari nutfah itu menjadi getih yang kempel, darah yang kental, menggumpal. Dan ini terjadi selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Tsumma yakunu tumuli ana apa alaqah iku mudghatan dadi daging sing kempel. Misla dzalik sepadane arba'ina yauman. Jadi setelah menjadi alaqah, darah yang menggumpal, kemudian menjadi daging yang menggumpal, sebongkah daging. Dan setelah itu baru tsumma yursalu ilaihil malaku. Kemudian Allah mengutus. Tsumma yursalu tumuli den utus ilaihi maring amudghah apa al malaku malaikat. Kemudian Allah mengutus malaikat kepada segumpal daging tersebut. Fayanfuhu fihi ruh, dan fayanfuhu mongko nyebul sapa malak fihi ing dalem amudghah, fihi ing dalem mudghah ar-ruha ing ruh. Fayu maru bi arba'i kalimatin, dan den perintah untuk menentukan 4 kalimat. Jadi setelah meniupkan ruh,
malaikat itu setelah meniupkan ruh, dan malaikat itu mencatat, memerintahkan untuk menetapkan 4 kalimat itu, menetapkan bikat birizkihi, kelawan nulis rizkine. Yang pertama ditulis adalah rizki dari seorang yang ada di dalam perut ibunya itu. Wa ajalihi, dan umurnya. Wa amalihi, lan amalih, dan amal-amalnya. Wa syakiyun au sa'idun, orang yang celaka atau orang yang beruntung. Jadi 4 kalimat ini yang dicatat oleh malaikat ketika seorang atau janin berada di perut ibunya yang sudah 4 bulan. Jadi 40 hari dan 40 hari berarti 4 bulan. Nah, ini baru ditiup ruh. Jadi kalau sudah 4 bulan itu adanya dan terasa jedut-jedut begitu, karena ada ruh yang sudah ditiupkan ke dalam janin tersebut. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Fa wallahi, lan demi Allah, alladzi la ilaha, kang ora ana sesembahan iku maujud sapa ghairu saliyane Allah. Nabi bersumpah demi Allah. Inna ahadakum, sak temene salah siji sira kabeh, layak malu bi amali ahlil jannah, yektine beramal kelawan ahli swarga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un, sehingga ora ana mayakunu, ora ana iku antarane bainahu, antarane ahad, wa bainaharan ing antarane jannah illa dira'un, kejaba sak dira. Fayasbiku mongko wis den disii alaihi ing atase ahad apa alkitabu, ketentuan. Fayak malu mongko beramal sapa ahad bi amali ahli nar, kelawan amale ahli neraka. Fayadkhuluha mongko mlebuha ing neraka. Rasulullah SAW bersumpah, demi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya salah satu dari kalian semuanya, yakti la ya'malu bi'amali ahli jannah, pastinya beramal dengan ahli surga, beramal dengan amal ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara surga dan antara salah seorang dari kalian, kecuali hanya sa'dira, atau dalam tafsirnya dira itu adalah masa. Fayasbiku alaihil kitabu, dan disi'i alaihi apa alkitabu, ketentuan, dan telah dicatat. Fayak malu mongko beramal sapa ahad bi amali ahli nar, kelawan amali ahli neraka. Maka dia beramal dengan amal ahli neraka. Fayadkhuluha, maka ahad itu akan masuk ke dalam neraka, meskipun masuknya itu tidak lama. Karena apa? Allah pasti membalas orang-orang yang beramal baik, tapi juga membalas orang-orang yang beramal tidak baik. Wa inna ahadakum layak malu bi amali ahli nar, sesak temene sesungguhnya dari salah satu dari kalian. Wa inna ahadakum layak malu bi amali ahli nar, hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dira'un, sehingga tidak ada jarak antara ahad dan antara surga, illa dira'un, kecuali hanya satu dira'. Wasbiku alaihil kitabu, dan telah tertulis ketentuannya, ketentuan masuk surganya. Fayak malu bi amali ahli jannah, maka dia beramal dengan amal ahli jannah. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam jannah tersebut. Ini adalah hadis yang menerangkan, memberi keterangan kepada kita bahwasanya Allah mendidik kita
Segala sesuatu adalah step by step, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, satu persatu. Proses untuk menjadi manusia yang utuh adalah butuh waktu yang lama. Ini adalah contoh Allah menyontohkan, meskipun Allah mampu atau bisa menginginkan sesuatu, hanya bilang kun fayakun, jadi maka jadi. Allah memberikan tauladan bahwa sesungguhnya segala sesuatu adalah step by step. Yang nomor 2, segala sesuatu ini semua adalah Allah yang menakdirkan, Allah yang mencatat, Allah yang menakdirkan, Allah yang menentukan. Tidak ada campur tangan yang lain. Jika kita ingin mencampur, kita hanya bisa berdoa, ya Allah, ketika janin ini sudah menginjak 4 bulan, terus kita berdoa, ya Allah, jadikanlah anak yang soleh, yang mempunyai derajat yang tinggi, ilmu yang bermanfaat, yang berguna, dan seterusnya, mempunyai derajat yang tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah panjatan kita kepada Allah, doa kita, tapi Allah yang menentukan. Dan yang ketiga, hadis ini menerangkan bahwa sesungguhnya jika sudah tercatat menjadi orang yang baik, menjadi orang yang ahli surga, menjadi ahli neraka, Allah akan memasukkannya. Meskipun dia beramal dengan amal ahli surga, tapi kalau catatannya ahli neraka, maka dia akan ahli neraka. Karena apa? Terkadang manusia beramal itu tidak karena ikhlas lillahi ta'ala, meskipun dia beramal ahli surga. Contoh, dia sholat karena riya, pamer, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Aku iso amal, aku sudah bisa sholat, aku adalah orang baik yang terus-menerus beribadah. Perasaan-perasaan seperti ini adalah membuat amal itu tidak menjadi ikhlas, tapi menjadi kebanggaan yang tidak perlu dibanggakan. Karena semua di dunia ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang yang melakukan maksiat, bahkan dia sampai melakukan dosa yang besar, kecuali syirik ya. Dia melakukan dosa-dosa yang sangat banyak, tetapi dia dalam hati tahu dia tidak bisa lolos, hanya dia mengakui, ya Allah, aku ini hamba-Mu yang berdosa. Aku menginginkan ampunan-Mu ya Allah. Aku tahu ini dosa. Allah mendengarkan dan Allah mengampuni. Akhirnya dia berbuat baik, meskipun dalam sejarahnya dia mempunyai sejarah kelam, sejarah yang tidak baik, tetapi di catatan dia masuk surga, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita tidak boleh menilai seseorang dari casingnya saja. Ada orang yang pakai serban, sholatnya sergap dan amal ibadat, kita tidak boleh memvonis mereka ahli surga. Atau kita melihat ada tukang mentem, tukang main, tukang berjudi, tukang ngondol, atau tukang dan seterusnya, kita tidak boleh memvonis mereka itu adalah ahli neraka. Karena hak prerogatif, hak ketentuan surga dan neraka, celaka atau bejo atau beruntung, itu hanya milik Allah. Semoga ngaji kali ini bisa bermanfaat, dan semoga puasa kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah dan menjadi amal kita dan simpanan kita di akhirat nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afi minkum. Jika ada kurangnya itu dari saya, jika ada lebihnya, jika ada benarnya
dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.